Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milda Latareza dengan NIM 10520000171. Saya dari kelompok 5 yang akan membahas materi tentang makhluk gaib dan iman kepada malaikat. Baiklah, sebelum saya melanjutkan penjelasan saya tentang materi tersebut, saya akan perkenalkan dulu anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Ferian Saputra dengan NIM 10520000160 dan yang kedua ada Yan Randi dengan NIM 10520000169. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian makhluk gaib. Makhluk gaib adalah makhluk yang tak kasat mata atau disebut juga dengan makhluk halus atau makhluk astral yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat berarti mengimani keberadaan dari malaikat tersebut dan juga berarti mengimani tugas dan amalan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat tersebut. Baiklah, saya rasa sekian dari penjelasan saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferian Saputra dengan NIM 10520000160. Di sini saya akan menjelaskan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Yang pertama ada malaikat Jibril, yaitu yang menyampaikan wahyu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada malaikat Mikail, yaitu yang mengatur dan menyampaikan rezeki setiap umat manusia. Yang ketiga ada malaikat Israfil, yaitu malaikat yang meniupkan sangkakala atau trompet di hari akhir. Yang keempat ada malaikat Israel, yang bertugas sebagai mencabut nyawa setiap umat manusia. Yang kelima ada malaikat Rakib, yaitu yang bertugas sebagai mencatat amal kebaikan setiap umat manusia. Yang keenam ada malaikat Atid, yang bertugas sebagai mencatat amal keburukan umat manusia atau kejahatan. Yang ketujuh ada malaikat Mungkar, yang bertugas menjaga alam kubur sekaligus sebagai penanya umat manusia apa saja yang sudah dipekerjakannya di dunia. Yang kedelapan ada malaikat Nakir, ya tugasnya sama seperti malaikat Mungkar, menanyakan manusia tentang 6 pokok permasalahan, yakni Tuhan, agama, nabi, rasul, kitab, kiblat, dan teman atau saudara. Yang ke-9 ada malaikat Malik, yang bertugas sebagai menjaga pintu neraka. Yang ke-10 ada malaikat Ridwan, yaitu yang bertugas sebagai menjaga pintu surga. Selanjutnya sifat-sifat para malaikat. Sifat-sifat para malaikat itu ada beberapa. Yang pertama ada mereka diciptakan dari nur atau cahaya. Yang kedua, taat dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang diperintahkannya selalu akan dikerjakan. Yang ketiga, dapat menjelma dan berubah bentuk seperti manusia. Pengertian jin, iblis, dan setan. Kata jin berasal dari bahasa Arab yang berarti menutupi atau merahasiakan. Yang dimasukkan menutupi atau merahasiakan adalah bahwa jin itu tertutup dari panca indera manusia. Jin adalah makhluk halus yang diciptakan dari api. Adapun jin tersebut terbagi dua golongan, yaitu yang pertama jin kafir, yaitu jin yang membangkang terhadap perintah Allah. B. Jin muslim, yaitu jin yang mengakui keesaan Allah. Jin Islam setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran, mereka langsung mengatakan bahwa Al-Quran itu menakjubkan dan dapat memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Jin ayat 1 dan 3. Hizbul Syaitan. Hizbul Syaitan adalah kelompok pendukung dan pembela kebatilan, kekufuran dan kemunkaran, serta menjadi penghalang dan penentang ajaran kebenaran yang diajarkan oleh Allah melalui para rasulnya. Hizbul Syaitan ini berlawanan dengan Hizbullah, golongan manusia. Keduanya akan selalu bertentangan sampai hari akhir zaman. Hizbul Syaitan tidak akan tinggal diam untuk mewujudkan keinginan dan impian-impiannya. Mereka senantiasa melangkah untuk menghimpun manusia-manusia yang bisa dipengaruhinya. Inilah beberapa langkah yang ditempuh oleh mereka. Yang pertama itu ada mereka berusaha keras mengeluarkan manusia dari cahaya Allah dan nilai-nilai keimanan.
Yang kedua, tazyin, memandang bagus kemaksiatan. Yang ketiga, taswis, membisikkan kejahatan dan membangun keraguan dalam hati manusia. Ciri-ciri hizbun syaitan, selalu lupa kepada Allah. Yang kedua, mengekor hawa nafsu. Yang tiga, menjauhi Al-Quran. Yang keempat, dikuasai syaitan. Yang kelima, loyal kepada musuh-musuh Allah. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai contoh pengewajantahan atau pelaksanaan iman kepada makhluk gaib. Contoh dari pelaksanaan iman kepada malaikat antara lain yaitu bersikap rendah hati dan tidak sombong, dan bersikap jujur dan disiplin. Baiklah, saya rasa cukup sampai di situ penjelasan dari materi kelompok kami. Saya tutup dengan alhamdulillah. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik itu dari pengucapan ataupun dari tulisan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.